Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Maharani Mokhtar. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur Nusantara yang berjudul Arsitektur Bolaang Mongondo. Ya, mari kita masuk ke materi tentang arsitektur Bolaang Mongondo. Ya, pertama-tama kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu lokasi dan iklim wilayah Bolaang Mongondo. Di sini adalah lokasi di mana letaknya Kabupaten Bolaang Mongondo. Di bagian utara ada Laut Sulawesi. Di bagian timur ada Sangun Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondo. Di bagian selatan ada Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Sementara di bagian barat Kabupaten Gorontalo Utara. Secara geografis, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan terletak di antara letak garis lintangnya di ini, dan luas wilayahnya adalah 1.615.056 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 87.012 jiwa. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita bahas sedikit tentang Kabupaten Bolaang Mongondo. Ini adalah peta Bolaang Mongondo, bisa dilihat di sini. Di bagian kuning ada Bolaang Mongondo Induk, di bagian merah ada Bolaang Mongondo Selatan, di bagian biru ada Bolaang Mongondo Tengah, di bagian merah jambu Bolaang Mongondo Timur, di bagian yang berwarna hijau toska Bolaang Mongondo Utara, sementara hijau tua ini ada Kota Mobagu. Pertama, Kabupaten Bolaang Mongondo, Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. Ibu kotanya Lolak. Etnis mayoritas di kabupaten ini adalah suku Mongondo. Yang ketiga, bahasa ibu. Bahasanya adalah bahasa Mongondo. Kabupaten Bolaang Mongondo ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Mobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Bolaang Mongondo termasuk iklim tropis. Suhu udaranya 20 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Kecepatan angin 10 km per jam. Kelembapannya 74%, curah hujannya 192,33 per tahun, tekanan udara berkisar 1068, cahaya matahari sepanjang tahun. Di sini ada beberapa rumah adat Bolaang Mongondo. Di sini adalah Motokat Bolaang Mongondo pada tahun 1917 sampai dengan 1921. Ini adalah tampak sampingnya, sementara inilah tampak depannya. Di sebelah kanan ada rumah Raja Bolaang Mongondo. Di bagian bawah kanan ini ada sebuah masjid. Di sini juga ada beberapa gambar. Di sebelah kiri saya ada pakaian ketika berburu. Jadi mereka jika ingin berburu, mereka menggunakan pakaian seperti ini. Yang di tengah ini adalah kondisi rumah penduduk. Dan sebelah kanan adalah penduduk Kota Mobangun pada tahun 1905. Deskripsikan rumah Bolaang Mongondo. Rumah Bolaang Mongondo merupakan rumah adat tradisional dari suku Bolaang Mongondo atau juga biasa disebut suku Bolmong, yang nama tempat asalnya pun sama dengan nama suku itu sendiri, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo yang terletak di sebelah barat Provinsi Sulawesi Utara. Mirip seperti rumah pewaris, rumah Bolaang Mongondo juga sama mengadopsi rumah panggung yang sebagian besar terbuat dari kayu jati. Bentuk dari rumah Bolaang Mongondo ini adalah bangunan rumah berupa rumah panggung dengan atap melintang memanjang ke belakang yang terbuat dari ijuk dengan sebuah tangga di bagian depan rumah. Tinggi rumah Bolmong umumnya sekitar 1,5 meter sampai dengan 2 meter dengan sebuah serambi muka yang dikenal sebagai dungkolon. Sepanjang tahun 1957 sampai dengan 1959,
Rumah bola Mongondo banyak dibakar karena kesalahpahaman yang terjadi pada peristiwa yang disebut perjuangan semesta atau dalam sejarah disebut sebagai permesta. Kita masuk ke pembahasan berikut, yaitu materinya. Di sini ada rumah adat Balawengko dan di sini ada rumah adat Bola Mongondo. Di sini ada dua jenis rumah adat, akan tetapi yang kita akan lebih membahasnya kali ini tentang rumah adat Bola Mongondo. Rumah adat Bola Mongondo dan rumah adat Balawengko itu sama. Dia menggunakan arsitektur yang modelnya sama, yaitu rumah panggung, menggunakan material juga sama, yaitu menggunakan kayu. Akan tetapi rumah adat Bola Mongondo tidak semua menggunakan ornamen, hanya ada beberapa rumah adat yang menggunakan ornamen tertentu. Sementara rumah adat Balawengko memiliki ornamen dan ruangannya lebih besar daripada rumah adat Bola Mongondo. Kita masuk ke etimologi. Nama Bolaang berasal dari kata bolango atau balangon yang berarti laut. Bolang atau golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Namun secara istilah, kata bolang atau bolaang adalah berarti perkampungan yang ada di laut, sedangkan Mongondo adalah perkampungan yang ada di hutan atau gunung. Ini adalah gambar penduduk Bolaang Mongondo yang menggunakan baju adat. Bisa dilihat, ini dia. Berikutnya adalah subsuku. Suku Mongondo terdiri dari beberapa anak suku yang berdiam di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, yaitu Bola Mongondo, Bolaang Uki, Kaidipang Besar, Bintauna, Buhang, Korompot, dan Mokodompis. Bahasa suku Mongondo dalam kehidupan seharian menggunakan bahasa Mongondo, bahasa Bolangon, dan bahasa Bintauna. Secara linguistik, bahasa-bahasa ini masuk ke dalam rumpun bahasa Filipina bersama dengan bahasa Gorontalo, bahasa Minahasa, dan bahasa Sangir. Suku Mongondo juga menggunakan bahasa Melayu Manado dalam komunikasi mereka dengan masyarakat Sulawesi Utara. Jadi, suku Bolaang Mongondo ini tidak menggunakan dalam satu bahasa. Mereka menggunakan beberapa bahasa dan juga berkaitan dengan bahasa Filipina. Berikutnya adalah asal-muasal suku Bolaang Mongondo. Daerah Bolmong dikenal dengan istilah Tanah Totabuan yang artinya tempat pencari nafkah. Ini berjarak sekitar 3 jam dari ibu kota provinsi Sulawesi Utara, yaitu Manado. Nama Bolaang itu sendiri berasal dari kata Bolango atau Balangon yang artinya laut. Kata itu juga bisa berasal dari kata Golaang yang artinya menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Sementara kata Mongondo berasal dari kata Momondo yang artinya berseru tanda kemenangan. Leluhur suku Bolmong diyakini berasal dari rombongan Deutro Melayu periode gelombang kedua yang hijrah ketika dinasti Kublai Khan runtuh pada abad ke-12. Masih dengan asal-usul Bola Mongondo, di antara orang-orang Mongolia tersebut terdapat 2 pasang suami istri yang diyakini sebagai leluhur dari suku Bolmong, yaitu Gumalangit atau Budu Langit yang artinya laki-laki yang turun dari langit, menikah dengan Tende Duata atau Sango Sangondo, artinya perempuan cantik seperti Dewi. Kemudian memperoleh 2 anak perempuan bernama Dumondom atau Dinindong dan Samalatiti. Tumotoi Bokol artinya laki-laki yang berjalan di atas ombak, menikah dengan Tumotoi Bokat, perempuan yang berjalan di pecahkan ombak. Kemudian memperoleh seorang anak laki-laki bernama Sugeha. Sugeha dan Dumondom kemudian menikah setelah beranjak dewasa. Ketiga rumah tangga tersebut kemudian terus melahirkan keturunan yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya suku Bola Mongondo. Setiap kelompok keluarga dalam suku Bola Mongondo biasanya dipimpin oleh seorang bogani yang dapat berupa laki-laki maupun perempuan yang dipilih dari anggota kelompok keluarga dengan syarat memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, memiliki
pihak musuh maupun terhadap kesejahteraan kelompok. Jadi mereka mempunyai kesejahteraan kelompok, tidak memilih-milih sepihak, dan juga cerdas, berani, bijaksana, serta memiliki kemampuan fisik yang kuat. Sejak awal, masyarakat Bola Mongondo mengenal 3 macam nilai-nilai gotong royong yang masih lestari dan terpelihara sampai sekarang, yaitu Pogogutat, Potololu Adi, Tonggolipu, dan Posat Mokidulu. Sejarah, kita akan masuk ke sejarah Bola Mongondo. Awal hingga abad 8-9, orang-orang suku Mongondo mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari pasangan Gumalangit dan Tende Duata, serta pasangan Tumoto Boiko dan Tumoto Ibokat yang tinggal di Gunung Komasan, yang sekarang masuk ke dalam Bintauna. Masing-masing dari pasangan ini merupakan keturunan yang kemudian menjadi suku Mongondo. Jumlah masyarakat suku Mongondo yang semakin lama semakin bertambah banyak membuat penyebaran populasi mereka kian meluas hingga ke daerah-daerah bukan tempat asal mereka, yaitu Tudu atau desa di Lombangin, Buntalo, Pondoli, Hinolantungan, Tudu di Pasi, Tudu di Loyan, Tudu di Siah, Tudu di Bumbungon, Mahak, Sinau, dan tudu-tudu lain sebagainya. Mata pencarian suku Mongondo pada masa itu adalah berburu hewan, menangkap ikan, mengolah sagu, dan mencari ubi di hutan. Pada umumnya mereka belum mengenal dengan bercocok tanam. Pada masa kerajaan Bola Mongondo, pada abad ke-13, para Bogani, pemimpin kelompok masyarakat Mongondo yang menduduki wilayah tertentu, bersatu dan mengangkat Mokodoludut, seorang Bogani Molantut, sebagai raja, yang pada waktu itu raja dalam bahasa lokal adalah Punu. Pada abad ke-16, setelah kepergian Raja Mokodompit ke Siau, dalam beberapa tahun kerajaan Bola Mongondo kosong kekosan, apalagi Pangeran Dodi Mokoagu, kandidat terkuat untuk calon raja pengganti Mokodompit, tewas dalam suatu insiden dengan suku Alifuru di daerah pedalaman Nado. Di masa ini, pemerintah diambil alih oleh seorang Bogani Mulantut yang bernama Dou. Setelah putra Raja Mokodompit yang tinggal di Siau telah dewasa, dia dilantik sebagai raja ke-7 kerajaan Bola Mongondo. Abo atau pangeran ini bernama Todohe atau Sadohe. Ibunya adalah putri dari kerajaan Siau. Di zamannya lah sistem pemerintah kerajaan Bola Mongondo ditata kembali pada tahun 1901. Secara administrasi, daerah ini termasuk Onderafdeling Bola Mongondo, yang di dalamnya termasuk landscape Bintauna, Bola Ang Uki, Kai Dipang besar dari Afdeling Manado. Suku Bola Mongondo sebagai salah satu suku yang mendiami wilayah Sulawesi Utara juga turut memberikan pengaruh kebudayaan berupa rumah adat. Rumah adat Bola Mongondo diketahui memang punya bentuk mirip dengan rumah Walawengko yang berupa rumah panggung. Lalu, bagian atapnya berupa atap melintang yang memanjang ke belakang. Pada tahun 1957 sampai dengan 1959, terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan perjuangan semesta, atau bisa disebut dengan permesta. Peristiwa ini telah membuat banyak rumah Bola Mongondo dibakar sehingga sekarang pun sudah cukup langka. Pemekaran daerah. Di sini, Bola Mongondo memiliki banyak pemekaran daerah, sehingga wilayah Bola Mongondo secara resmi mekar menjadi 5 daerah tingkat 2, yaitu Kabupaten Bola Mongondo, Kota-Kota Mobagu, Kabupaten Bola Mongondo Utara, Kabupaten Bola Mongondo Timur, Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Tingkat kasta. Yang pertama adalah Komalik. Rumah tipe Komalik adalah rumah adat Sulawesi Utara yang memiliki raja atau bisa juga disebut istana kerajaan. Yang kedua, ada Silidan. Sesuai dengan status sosialnya, pada zaman kuno rumah adat Sulawesi Utara digunakan oleh kaum bangsawan karena mereka tidak tinggal di rumah yang sama dengan orang biasa. Bagi orang yang biasa, mereka tinggal di rumah bolaang jenis Mongondo Silang. Yang ketiga, Genggulang. Genggulang adalah rumah darurat yang dibangun di taman atau di hutan. Tujuan dari membangun rumah bolaang jenis Mongondo ini adalah
agar masyarakat setempat beristirahat di sana setelah mereka telah lelah merawat kebun atau mencari sesuatu di hutan. Yang keempat adalah baloi. Rumah bola mengondo jenis baloi adalah yang paling umum ditemukan di Sulawesi Utara. Alasannya adalah bahwa rumah ini dihuni oleh penduduk yang telah lama tinggal di Sulawesi Utara atau dengan kata lain penduduk asli. Yang terakhir adalah lurung, sedangkan lurung adalah jenis rumah bola mengondo dalam bentuk pondok kecil dan sederhana sebagai tempat istirahat sementara. Kita masuk ke perkembangan. Pada abad ke-13, para bogani atau pemimpin kelompok masyarakat mengondo yang menduduki wilayah tertentu bersatu membentuk suatu pemerintahan kerajaan bagi suku Mengondo yang bernama Bolaang. Bolaang sendiri bermakna lautan atau balangon, yang menandakan kerajaan ini sebagai kerajaan maritim. Hasil musyawarah atau bakit dari para bogani ini disepakati mengangkat Mokodolodut sebagai raja atau punu. Pertama, kerajaan Bolaang di zaman Raja Salmon Manopo pada tahun 1935 sampai dengan 1764 terjadi pertentangan yang sengit dengan pihak Belanda dan berakhir Raja Salmon ditawan dan dibuang ke Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Kejadian ini memicu protes dan huru-hara besar yang dilakukan oleh suku Mengondo yang adalah empunya kerajaan Bolaang. Akhirnya Belanda pun mengembalikan Raja Bolaang. Insiden sejak itu nama kerajaan Bolaang ditambah dengan nama suku empunya kerajaan Bolaang ini sehingga menjadi Bolaang Mengondo sampai kerajaan sekarang. Kerajaan Bolaang Mengondo resmi berakhir pada tanggal 1 Juli 1950 saat Paduka Raja Tuang Heni Yusuf Cornelius Manopo mengundurkan diri dan menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang ini Mengondo ini maknai sebagai daerah pegunungan dan Bolaang sebagai daerah pesisir. Saat O.N. Moko Ago menjadi Bupati Bolaang Mengondo tahun 1970-an, dibuat desa baru dengan nama Mengondo di Kota Mobagung hasil pemekaran dari desa Motoboi. Agama nenek moyang. Bolaang Mengondo adalah wilayah kedaulatan Islam terbesar di Sulawesi Utara di masa lalu. Bahkan abad ke-12 Islam sudah masuk ke wilayah ini. Dalam catatan Spanyol bahwa pengaruh Islam di Bolaang Mengondo bersamaan masuk Islam di Sulawesi. Islamisasi Wajo Sulawesi Selatan pada 1143 dan masuk di negara ini adalah Bogani Boulono atau Bolaang. Pada tahun 1967 diterima oleh Raja Todohenta atau Punu Todohe. Islam mulai berkembang pada abad ke-16 ketika pada tahun 1567 Loloda Moko Ago bersama pasukannya dibantu pasukan muslim yang dipimpin oleh Abdullah Ma'is Abbas membantu Sultan Ba'abullah mengusir Portugis dari Ternate. Agama sekarang, Kabupaten Bolaang Mengondo ini adalah populasi pada tahun 2019 memiliki total jiwa yaitu 250.783 jiwa. Demografinya agama Islam 60,05%, Kristen 35,43%, Kristen Protestan 33,82%, Katolik 1,61%, Hindu 4,51%, Buddha 0,01%. Bahasa Mengondo kuno induk bahasa kelompok Austronesia di semenanjung utara Pulau Sulawesi. Rentang sejarah panjang berabad penting leluhur Pulau Mengondo Raya mulai terungkap. Sebuah penelitian penting disertai tentang bahasa Austronesia di 3 negara antara lain Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Meneliti hampir 250 mengungkap bahasa Mengondo. Gorontalo menjadi makrogrup Filipina dengan selain bahasa Tagalog, Bicol, Bisayan, Mamanwa, dan Dabawenyo atau Mansakan, Manobo, Palawanik, Selatan, Magian, Subanen. Ini adalah peta di mana Bolaang Mengondo berkaitan dengan beberapa bahasa. Mereka saling berkaitan. Sini ada kelihatan, sini ada Philippines, Malaysia, Indonesia.
Di sini juga ada Brunei. Nah, di sini letaknya Kabupaten Mongondo yang letaknya di Sulawesi Utara. Di sini juga ada beberapa. Ini adalah beberapa bahasa yang digunakan pada Kabupaten Mongondo. Inilah peta subkelompok populasi bahasa makro Filipina Mongondo Gorontalo di Sulawesi. Di sini ada bahasa Mongondo Induk. Dan di sebelah sini adalah bahasa Gorontalo Induk. Yang masuk di bahasa Mongondo Induk adalah bahasa Ponosakan Minahasa, bahasa Lolak, bahasa Bolangitang atau Kaidipang, bahasa Buol. Sementara masuk di bahasa Gorontalo Induk ada bahasa Bolango, bahasa Sawawa, bahasa Bintauna. Masalah linguistik yang tak kalah luar biasa di atas menunjukkan bahwa nenek moyang makro Filipina rupanya telah ada sekitar 40.000 tahun, mewakili populasi paling awal. Hipotesis menunjukkan meskipun makro Filipina berbicara bahasa Austronesia, dipastikan mereka pernah berada dalam satu induk leluhur nenek moyang dan bahasa yang sama. Penelitian tersebut didasarkan atas pengungkapan historia bahasa-bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi penting kota naga modern. Masa pendudukan Spanyol di wilayah Moluccos terdokumentasi dengan sangat baik disusun ahli bahasa oleh Andres de San Agustin pada tahun 1734. Kamus Old Bicol karya Marcus de Lisboa tahun 1754. Bahasa Mongondo menjadi bagian penting dalam kamus bahasa Spanyol Old Bicol yang melegenda. Dari hasil penelitian bahasa Mondowic menunjukkan kata kerja yang banyak terdapat dalam bahasa Filipina tengah besar, sedang Gorontalik mengurangi bahasa fokus yang sering tidak dikenali. Hasil rekonstruksi bahasa Mongondo menjadi subgrup bahasa inti Filipina tengah kuno di luar Filipina modern selain bahasa Manabo, Timur Agusan, Manabo dan Raja Kabusuang Manabo Filipina yang banyak terdapat dalam kamus bahasa Old Bicol Spanyol yang melegenda. Dan di sini ada sebuah gambar yang digunakan, inilah huruf yang digunakan pada Kabupaten Bolaang Mongondo. Sementara di bawah ini juga sama, dan ini juga bahasanya. Dan ini huruf-huruf yang digunakan pada Kabupaten Bolaang Mongondo. Pembuktian terbalik sejarah peradaban Kerajaan Bolaang yang pernah disohor di masa lalu adalah hal yang tak bisa ditutupi. Sejarah, budaya, bahasa, dan aksara atau huruf adalah bukti peradaban Kerajaan Bolaang sebagai kerajaan induk di semenanjung utara Pulau Sulawesi adalah fakta, bukan hoaks. Bahasa Mongondo yang mampu melahirkan konsep bahasa, budaya, dan sastra antara lain doa itum-itum, sanjak musalama, mobondik, mamantung, matayok adalah hasil dari sebuah peradaban yang panjang, bahasa leluhur Austronesia yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan jati diri Bolaang Mongondo Raya. Lambang daerah. Di sini bisa dilihat, ini adalah lambang daerah Bolaang Mongondo. Bentuk segi 5 sama sisi di atas dasar bentuk jantung, berukuran 16:21. Bentuk inti lambang segi 5 sama sisi ukurannya 1/2 dari luas jantung melambangkan dasar negara Pancasila, di mana Kabupaten Bolaang Mongondo adalah salah satu bagian organik daripadanya. Segi 5 ini bentuknya 1, 2, 3, 4, 5. Inilah gambar atau bentuk segi 5 pada lambang Bolaang Mongondo. Bentuk dasar jantung melambangkan sumber hidup bagi tiap makhluk di Bolaang Mongondo yang diharapkan sebagai salah satu daerah sumber kehidupan bagi daerah Sulawesi Utara, terutama di bidang produksi pangan, beras, jagung, dan sebagainya. Warna biru pada bentuk dasar jantung melambangkan kesetiaan rakyat Bolaang Mongondo
Dan secara historis, geografis adalah Bola Mongondo adalah bekas danau. Karena Bola Mongondo melambangkan pesisir pantai, maka mereka memberikan sebuah lambang dasar yang berwarna biru. Jadi ini melambangkan sebuah bekas danau yang lambang berwarna biru ini, yang meliputi bentuk dasar yaitu jantung dari gambar tersebut, yaitu bentuk segi 5. Lukisan yang ada pada lambang Bola Mongondo, 2 bulir padi masing-masing dengan warna hijau dan kuning, melambangkan bahwa daerah Bola Mongondo adalah penghasil beras terutama di Sulawesi Utara. Masing-masing bulir 3 jajar dengan 20 tiang bulir melambangkan tanggal 23 Maret. Tanggal dan bulan lahirnya Kabupaten Bola Mongondo menjadi daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. PP nomor 24 tahun 1954. Yang kedua, tombak dan perisai melambangkan patriotisme dan kesatuan kebudayaan daerah Bola Mongondo atau bekas 4 Swapraja Bola Mongondo, Bolaang Uki, Bintauna, dan Kai Dipang Besar. Warna perang atau merah kehitaman, Wiroat pada tombak dan perisai mengandung arti dinamika hidup dan keberanian. Yang ketiga, bintang warna kuning emas melambangkan bahwa rakyat Bola Mongondo adalah orang-orang beragama yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, pita kuning bertulis Bola Mongondo melambangkan keagungan dan kejayaan daerah Bola Mongondo. Mata pencaharian, menurut mitologi dikisahkan bahwa masyarakat pertama di Bola Mongondo belum mengenal api atau tulu, sehingga makanan mereka belum dimasak. Bahkan bahan makanan tersebut pun atau pongaanan adalah umbi-umbian atau katubi, sagu hutan dan buah-buahan yang biasanya dimakan oleh hewan sebagai tanda bahwa makanan seperti itu tidak mengandung racun. Mereka berburu di hutan dengan menggunakan alat berburu yang masih sederhana seperti tombak dari kayu atau giniban atau dari tulang yang tajam. Pada zaman kuno, masyarakat Bola Mongondo belum bisa menangkap ikan di laut atau dalam bahasa Bola Mongondo lah mongayo. Mereka hanya menangkap ikan di sungai atau monikok dengan membuat tanggul atau tomoi, menanam bubu, pole singkop, atau menggunakan alat penangkap ikan dan terbuat dari anyaman bambu atau bobolit. Ikan-ikan yang diperoleh seperti ikan belut, gabus, udang, ikan deyamagan, ikan bidol, dan lain sebagainya kemudian dimakan mentah-mentah. Mata pencarian lain adalah memasak garam atau monapuk yang berasal dari air laut dan dikeringkan dengan cara dibakar. Garam tersebut digunakan sebagai lauk pauk yang dimakan bersama dengan nasi dan dikenal dengan nama Simonton in Mongondo. Seperti hal kehidupan masyarakat terasing yang pengembara atau nomaden, mereka masih belum mengenal agama. Namun mereka mempercayai bahwa di atas segala-galanya terdapat suatu kuasa yang maha tinggi yang disebut Ompu Duata atau Mongo Ompu. Apabila terdapat orang sakit, digunakan obat berupa daun-daun tertentu atau tumbuhan lain yang berkhasiat menyembuhkan. Untuk menutup tubuh sebagai pelindung dari cuaca dingin atau panas, dipakai kulit pohon kayu yang direndam lalu dipukul-pukul sehingga menjadi seperti sehelai kain. Jadi baju mereka hanya dari kulit pohon yang mereka sehingga menjadi baju yang layak dipakai untuk melindungi diri dari cuaca dingin dan panas. Pada pemerintah punuk mula Tutmoco Ago bangsa Spanyol dan Portugis telah memperkenalkan padi, jagung, dan kelapa. Namun penanam padi dan jagung mulai
diintensifkan pada masa pemerintahan Puno Tadohe pada tahun 1600 sampai dengan 1650. Dengan dikenalkan benda-benda antik dan mata uang oleh masyarakat, maka mulai pemerintah Puno Tadohe harta kawin atau mototalian dibayar dengan benda antik. Melalui pengaruh VOC, mulailah mata uang gulden dikenali oleh masyarakat Bola Mongondo. Salah satu keputusan dalam masyarakat perbahasaan antara Puno Tadohe dan para Bogani dituduhin Bakit. Pontodon adalah hasil pertama dari kebun atau buah-buahan adalah untuk raja. Jadi semua yang mereka dapatkan terlebih dahulu mereka akan berikan hasilnya pertama-tama adalah raja mereka, karena mereka mempercayai orang-orang dulu mempercayai raja. Jadi hasil atau apapun itu pertama-tama diberikan dahulu kepada raja mereka. Ekonomi yang mempengaruhi arsitek. Menurut saya, bagaimana ekonomi mempengaruhi arsitek di Bola Mongondo adalah dari terbentuknya kasta berdasarkan latar belakang di masa pemerintahan Raja Puno Tadohe. Pembagian kasta ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu golongan bangsawan, rakyat biasa, para pekerja, budak atau pembantu, dan perdagangan. Dengan adanya kasta ini, maka bangunan tempat tinggal akan mengikuti kasta tersebut. Tingkat kasta berdasarkan bentuk rumah. Pertama adalah komalik, merupakan istilah untuk menyebut rumah-rumah bagi para raja istana. Sementara silidan merupakan istilah untuk menyebut rumah-rumah bagi para penduduk biasa. Genggulang merupakan istilah untuk menyebut rumah-rumah darurat yang khusus dibangun di kebun-kebun sebagai tempat istirahat setelah mengerjakan kebunnya. Baloi merupakan istilah untuk menyebut rumah penduduk yang sudah permanen. Lurung atau laik merupakan istilah untuk menyebut rumah penduduk atau penduduk kecil yang bentuknya masih sederhana. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu cara membangun. Cara membangun lahan. Tata membuka lahan. Ini adalah sebuah gambar di mana penduduk Bola Mongondo sebelum membangun mereka membuka lahan terlebih dahulu seperti para bangunan yang biasanya. Nah, inilah tata cara mereka untuk membuka lahan. Tata cara mereka membuka lahan pada masa itu adalah dengan gotong royong atau kekeluargaan, di mana gotong royong ini dapat dilakukan apabila yang ingin membuka lahan meminta bantuan pada kerabatan. Jadi, mereka sebelum membangun atau ingin sesuatu yang mereka lakukan dan mereka meminta bantuan kepada kerabat mereka, maka segeralah mereka saling membantu, karena ikatan bergotong royong pada Kabupaten Bola Mongondo itu sangatlah kuat dan erat. Berikutnya adalah cara membangun, yaitu tata membangun. Di sini ada gambarnya. Tonggo Lipu berasal dari kata lipu yang berarti desa kampung atau tempat kediaman. Bila ada rencana membangun dalam desa atau sekolah, rumah ibadah, jalan, jembatan, rumah, tempat tinggal, dan lain-lain, maka seluruh anggota masyarakat secara serentak mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan, dimaksud tanpa paksaan. Jadi mereka melakukan pekerjaan secara ikhlas, tapi atasan kesadaran sendiri. Kaum wanita datang membawa makanan dan minuman. Dalam kegiatan seperti itu, bahan dan ramuan sudah disediakan terlebih dahulu, seperti bahan bangunan dan lainnya. Tata cara membangun. Sama dahulu sebelum dibangun, diukur dulu. Untuk menggunakan kayu, harus melihat waktu berdasarkan bulan di langit, kemudian ditebang. Proses pengergajian juga masih menggunakan gergaji manual. Kayu yang selesai dikerjakan harus menunggu masa pengeringan kurang lebih 1 tahun untuk mendapatkan kualitas kayu yang kuat agar tidak mudah rapuh untuk dimakan rayap.
Menjadi keunikan juga konstruksi rumah tidak banyak dipotong. Jika panjang rumah 10 meter, maka kayu akan dipotong sesuai ukuran tersebut. Sesuai cerita ibu, kayu yang digunakan sejenis kayu besi. Sampai saat ini tidak ada yang dimakan, rayap ataupun rapuh karena usia. Walaupun sudah turunan keempat, Tata Tien menceritakan dengan masih mempertahankan khas adat Mongondo. Jadi mereka mengukur dengan kayu. Jika kayu itu berukuran 5 meter, ya mereka akan mengikuti kayu tersebut 5 meter. Jika kayunya 10 meter, ya mereka akan menggunakan kayu 10 meter. Inilah gambar mereka saling bergotong royong pada saat membangun suatu rumah. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu bentuk dasar pada rumah bola Mongondo. Ruangan dalam ruangan adat bola Mongondo, rumah adat Sulawesi Utara, bola Mongondo terbagi 4 ruangan, yaitu ada serambi depan, kamar, dapur, dan ruang besar di bagian tengah atau yoong di baloi. Selain 4 ruangan utama tersebut, terdapat ruangan yang ada di bagian atas yang dipakai untuk gadis yang dipingit. Proses pingitan bagi para gadis biasanya berlangsung selama 40 hari, dan selama itu pula para gadis tidak boleh memuat panah. Lalu, bagian rumah bola Mongondo juga dilengkapi dengan patung burung hantu. Patung tersebut menyimpulkan kediaman. Secara fungsi, bagian serambi depan dari rumah adat Sulawesi Utara yang dipakai untuk menerima tamu untuk keperluan adat. Ya, mari kita masuk ke materi berikutnya agar lebih jelas tentang bagian-bagian rumah adat bola Mongondo. Ini adalah pertama-tama kita masuk ke bentuk dasarnya dulu. Di sini ada persegi yang digunakan, dan di sini adalah tangga. Ya, bisa dilihat ini adalah bentuk persegi. Bentuk dasar itu menggunakan persegi yang terdapat di bagian ruang, dan segitiga terdapat di bagian atap. Ini adalah bentuk vertikalnya. Ini adalah tampak depan, samping kanan, belakang, dan samping kiri. Ini adalah ruangan-ruangannya. Yang pertama adalah serambi depan atau dungkolon. Ruangan serambi muka atau dungkolon adalah menerima tamu dan melakukan musyawarah perihal urusan keluarga, seperti jika salah satu anggota keluarga ada yang ingin menikah, jika salah satu anggota keluarga ingin mendirikan rumah, dan sebagainya. Yang kedua, ruangan tengah atau yoong in baloi. Ruangan tengah disebut yoong in baloi berfungsi sebagai tempat bermain anak-anak, tempat makan keluarga. Di malam berfungsi sebagai kamar dengan memasang penyekat ruang yang akan dilepas kembali jika pagi tiba. Jadi, ruangan tengah ini memiliki banyak fungsi, atau bisa dikatakan multifungsi. Yang ketiga adalah kamar atau dodungon. Kamar dodungon, kamar atau disebut situp, berfungsi sebagai kamar orang tua beserta anaknya ketika masih kecil, sementara situp di atas berfungsi untuk tempat dipingit anak gadis yang akan beranjak dewasa. Yang terakhir adalah dapur. Dapur disebut dundungon, berfungsi untuk menyimpan dan memasak makanan, berbagai bahan makanan. Ya, di sini nih, di belakangnya ada tangga, di depan juga ada tangga. Di serambi depan adalah ditaruh warna kuning adalah ruangan publik, dan warna pink pada ruangan tengah adalah ruangan semi privat. Maka di sini tidak boleh sembarangan masuk. Kalau bedanya dengan ruangan publik semua orang bisa masuk. Warna biru pudar adalah ruangan privat. Nah, jika privat maka di sini hanya orang tertentu yang bisa masuk atau pemilik kamar ini. Yang dibiarkan adalah dapur. Dapur juga semi privat. Hanya orang-orang tertentu atau yang diizinkan bisa masuk ke dalam, atau hanya keluarga mereka lah yang bisa masuk. Inilah struktur dan konstruksi rumah adat bola Mongondo. Rumah adat ini yang diambil adalah rumah adat bola Mongondo Komalik. Gaya arsitektur hampir sama seperti rumah adat Walawengko telah dibahas di atas. Rumah adat Mongondo juga dibangun dengan konsep rumah panggung. Tiang-tiang digunakan untuk menopang berjumlah cukup banyak.
dan memiliki hubungan atap yang cukup curam. Rumah adat Bola Mongondo yang memiliki satu tangga yang terletak di bagian depan. Tapi pada rumah adat Bola Mongondo, rumah adat Komalik memiliki 3 tangga. 1 tangga di bagian belakang, 2 tangga di bagian depan. Pembagian ruang berbeda dengan rumah adat Walawengko, rumah adat Sulawesi Utara yang berada di lingkungan tidak memiliki banyak ruang. Bisa disebut tadi atau bisa dan sudah dibahas tadi bahwa ruangan-ruangan rumah adat Bola Mongondo hanya ada 4 ruangan. Terlebih lagi pada rumah adat Komalik. Sementara rumah adat Walawengko itu memiliki banyak ruangan atau bisa dikatakan rumah adatnya besar. Kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu material. Struktur yang menggunakan kayu atau papan bambu atau kayu nibung. Material konstruksi, yaitu lantai menggunakan bambu atau kayu nibung. Jika terbuat dari kayu, papan biasanya memiliki lebar 30 cm dengan tebal 2 cm dan panjang antara 2-3 meter. Begitupun dinding yang terbuat dari bambu atau kayu nibung, hanya bedanya terdapat pada lebarnya menyesuaikan lebar asal kayu masing-masing. Dinding dopi biasanya dipasang dengan cara diikat atau dipaku berdiri ada miring di antara tiang-tiang kayu yang membujur. Dinding atau dopi, material yang digunakan sama dengan material lantai, dan untuk ukuran panjang atau lebar disesuaikan dengan ukuran asal kayu. Sementara atap digunakan dengan daun nipah atau disebut dengan atop. Material ornamen digunakan adalah ornamen kayu dan bambu. Apalagi pada rumah adat Komalik atau untuk rumah adat bangsawan, mereka memiliki beberapa ornamen. Kecuali rumah adat Bola Mongondo yang lain, kecuali Komalik, mereka tidak memiliki ornamen sama sekali. Filosofi material dahulu Raja Manado Untuk merupakan keturunan bangsa Spanyol yang membawa kayu-kayu dari Pulau Kalimantan dan membangun rumah-rumah adat Minahasa, yang sekarang kita lihat dari makna kata Minahasa yang berarti menyatu. Secara filosofi, dengan rumah dianggap sebagai tempat untuk berkumpul menjadi satu, sedangkan kayu nibung, atap nipah, dan bambu adalah material yang mudah didapatkan pada masa itu. Struktur rumah adat Bola Mongondo. Hampir semua rumah Bola Mongondo dibagi 3 struktur, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas, rumah adat Bola Mongondo terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu rumah Binou, Sinumuntotoi, rumah lako, dan bungkus nasi. Sementara pada bagian tengah terdapat dinding yang disebut dengan dopi. Dopi umumnya terbuat dari papan kayu, kayu nibung, atau bambu. Pemasangan ini biasanya akan digunakan dengan cara ikat. Bahan yang digunakan untuk dinding juga biasanya digunakan untuk pembuatan lantai. Sementara pada bagian bawah atau kolong rumah biasanya terdiri dari kayu melintang atau olat, lantai rumah atau talok, tiang penyangga atau ougi, bagus sendi atau otong, tangga dan kayu yang membujur dari bagian muka rumah hingga bagian belakang tolangko. Kita masuk ke pembahasan ketujuh, yaitu ornamen. Ornamen Bola Mongondo seperti dikatakan tadi, yang hanya memiliki ornamen, yaitu Bola Mongondo, rumah adat Komalik. Sementara rumah Mongondo yang lainnya tidak memiliki ornamen sama sekali. Ciri khas rumah panggung ini memiliki desain atap yang unik. Bentuk atap dibuat melintang dengan puncak atap atau hubungan yang cukup curam. Karakteristik lainnya sama dengan rumah panggung pada umumnya, itu terbuat dari kayu, bertangga, memiliki kolong rumah, teras, padan rumah, dan sebuah loteng. Uniknya lagi, ada juga rumah darurat loh, silasares atau mereka yang telah bekerja di kebun bisa beristirahat di gunggulang.
Jadi jika mereka capek sedang berburu, sedang berkebun, maka mereka bisa beristirahat di rumah tersebut. Ornamen pertama, ornamen bubungan. Bisa dilihat inilah sebuah gambar dan inilah bubungannya. Bentuk ornamen bubungan. Ornamen berikutnya ornamen listang atau skala. Bisa dilihat ornamen listang. Berikutnya ornamen kusen, pintu atau jendela. Inilah gambarnya. Berikutnya ornamen tangga. Bisa dilihat inilah ornamen tangganya. Berikutnya ornamen dinding. Ini dalam bahasa bola Mongondo disebut dengan dopi. Bisa dilihat dinding-dindingnya pada rumah tersebut. Kita masuk ke pembahasan berikut adalah adat budaya dan lainnya. Adat atau tradisi dalam kehidupan masyarakat dan keluarganya, mereka masih mewariskan leluhur popogutat atau persaudaraan. Jadi di Kabupaten Bola Mongondo ini memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat dan mereka masih mewarisinya pada zaman ke zaman. Jadi mereka saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Jadi mereka itu mempunyai ikat persaudaraan yang sangat-sangat kuat. Filosofi ini kemudian diturunkan dalam 3 moto masyarakat Mongondo, yaitu moto Tompiaan atau saling membaiki, moto Tabian saling menyayangi, moto Taboan saling mengingati. Tradisi popogutat di Bola Mongondo Raya sudah ada sejak masa keemasan Kerajaan Kai Dipang. Bentuk kerjasama popogutat atau popogusato di zaman kerajaan atas dasar sukarela. Jadi mereka bekerja sama atau saling mengikat saudara, itu tidak ada secara paksa. Mereka suka melakukannya secara ikhlas. Jadi jika ingin ada salah satu penduduk yang mereka kesusahan, maka mereka beramai-ramai datang dan membantunya. Tidak melakukan sendiri-sendiri, tapi malah bersama-sama. Jadi ikatan Bolang Mongondo itu sangatlah kuat, ikatan persaudaraan mereka. Jadi mereka itu dalam satu kabupaten itu seperti keluarga sendiri. Dengan dibangun kembali rumah adat Komalik sesuai bentuk aslinya, tetap menjaga mempertahankan budaya. Jadi mereka membangun sebuah rumah Komalik seperti aslinya. Itu untuk mempertahankan budaya yang ada pada sejak lama pada Bolang Mongondo. Pembahasan berikutnya adalah gambar kerja. Di sini adalah layoutnya. Di sini adalah denah, setline, potongan BB. Bisa dilihat di sini ada reng atau lotat, kaso, takatau, ogit yang penyangga, dopi atau artinya dinding, salabaku, lantai atau talok. Sama seperti tadi juga, tapi sini ada papan router atau dindubungan, reng atau lotat, kaso atau katau, ogi atau dindubungan, ogit yang penyangga, dopi, salabaku, lantai atau talok. Ini adalah isometrinya. Tampak belakang, tampak samping kanan, tampak perspektif, tampak samping kiri, tampak samping depan, tampak depan. Keunikan Bolang Mongondo, kita masih bisa untuk menemukan rumah adat Bolang Mongondo yang asli dan dibangun sekitar ratusan tahun yang lalu di Kabupaten Bolang Mongondo di Sulawesi Utara. Rumah itu dihuni oleh penduduk setempat berusia sekitar 80 tahun. Mereka menguasai rumah itu di leluhur yang hidup ketiga generasi. Sebelum mereka, uniknya pembangunan rumah adat Bolang Mongondo belum pernah diganti. Jadi, mereka membangun rumah adat Bolang Mongondo belum berkembang dengan cara apapun sejak pembangunannya. Hanya saja kucing rumah diganti secara teratur agar tetap menarik. Ini menunjukkan bahwa rumah adat Sulawesi Utara dibangun dengan bahan yang sangat kuat meskipun menggunakan bahan alami. Jadi walaupun sudah lama, rumah adat Bolang Mongondo sangatlah kuat walaupun sudah
melewati hidup selama 3 generasi. Demikianlah presentasi yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi orang membacanya, dan jika ada kesalahpahaman dalam penulisan kata atau kalimat yang saya jelaskan tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.